여러분 안녕하세요. 형태론 수업을 맡은 아스마라고 합니다. 자, 이번에 우리가 형태소에 대해서 알아보도록 하겠습니다. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hyongtaeso atau morfem, yang mana merupakan aspek yang paling penting dalam keilmuan morfologi. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian morfem. Jadi sebenarnya morfem itu apa sih, gitu kan? Nanti kita akan bahas melalui contoh yang ada dalam bahasa Korea, gitu. Lalu jenis-jenis morfem itu ada apa saja, gitu kan? Dan alternasi morfem gitu. Jadi ada 3 pembahasan yang akan kita ketahui lebih dalam gitu pada pertemuan kali ini. Oke, baik. Jadi coba perhatikan gambar berikut gitu kan. Di gambar ini ada seorang anak kecil yang sedang tidur gitu kan. Nah, coba kita buat bahasa Koreanya ya gitu kan. Ada anak kecil, ada Ai, ada Agi sedang tidur. Jam을 자다 gitu kan. Nah, maka kita bisa bikin kalimat Agiga atau Aiga jam을 잔다 gitu. Bayi itu tidur gitu kan. Janda di sini berarti present tense ya gitu, bentuk saat ini. Gitu. Lalu bisa juga kita membuat kalimat agiga jam을 잤다 gitu kan. Yang mana jatta di sini itu berarti dia sudah past tense atau sudah lampau. Tuh, nah jadi si anak ini ya sudah tidur gitu. Nah, sekarang nggak tidur gitu kan. Nah, atau yang bagian terakhir contoh kalimatnya adalah agiga jam을 자겠다 gitu kan. Jadi anak itu akan tidur gitu kan. Nah, jadi dari satu gambar ini kita bisa buat 3 kalimat dalam bahasa Korea yang mana berbedanya itu dari segi tensisnya atau waktunya ya gitu kan. Saat ini ya masa lampau dan masa akan datang. Nah, jadi yang bagian sini sama dari agiga, jamal itu semuanya sama gitu kan. Oke, nah di sini ada kita ambil contoh kalimatnya adalah agiga jamel janda gitu kan. Nah, kalau kita bagi berdasarkan spasinya itu ada 3 kata, ya kan? Ada agiga satu, jamel dua, janda tiga, gitu. Jadi ada tiga kata gitu. Kalau kita hanya dibagi berdasarkan ada tidaknya spasinya, gitu. Nah, tetapi gitu kan, kalau kita lihat lagi ada agika. Agika itu sebenarnya satu kata atau enggak sih gitu kan. Ternyata masih bisa dipecah lagi nih gitu kan dalam bahasa Korea. Damel itu juga dia bisa dipecah lagi. Gitu. Janda bisa dipecah lagi gitu. Maka kita yang ini bagian selanjutnya gitu kan. Agi dengan ga gitu. Jadi bayi dengan partikel subjek ga gitu kan. Jamel ada kata jam di sini bentuk ini ya, bentuk benda dari tidur gitu kan, dari jata gitu kan, jam, lalu ditambahkan sebagai partikel subjek gitu kan. Jadi agi, ga, jam, gitu kan. Nah, itu dipisah berdasarkan partikelnya. Sedangkan untuk predikat sendiri, di sini ada kata janda. Ini oke lah mungkin masih jadi satu satu kata gitu kan, gitu. Nah, ini apa namanya tahapan yang kedua gitu kan. Ternyata udah paling kecil nggak nih gitu kan. Ternyata enggak gitu, masih masih bisa dipecah-pecah lagi menjadi bagian yang lebih lebih kecil gitu. Sebagai contoh di sini ada Agika, oke sama ya, kita nggak bisa pecah lagi gitu kan, udah fix gitu kan. Tetapi ternyata Jamel jamnya itu masih bisa dipecah lagi gitu menjadi jata tidur dengan miem. Miem di sini untuk membedakan tuh. Lalu ditambahkan partikel gitu kan. Nah, janda tidur itu juga ternyata bisa dipecah lagi gitu kan. Dari maaf dari kata kerja jada, lalu ada nian ini sebagai untuk present tense gitu kan. Lalu da ini untuk sebagai akhiran kalimat gitu kan. Nah, itu kata janda itu ternyata bisa dibagi lagi menjadi tiga, 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 tiga hal gitu, tiga bagian gitu kan. Nah, hal ini bisa kita anggap sebagai tano atau kosakata yang bagian sini, gitu kan.
kan. Jadi ada agi, ada ga. Ga, ini partikel kita menganggapnya sebagai kosakata ya, gitu kan. Lalu janda gitu. Nah, ini adalah kosakata gitu kan. Nah, tetapi ternyata dano atau kata tersebut masih bisa dibagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi gitu kan. Nah, bagian yang paling kecil ini yang sudah tidak bisa dibagi lagi gitu kan, yang memang udah mentok gitu. Nah, itu disebut sebagai hyonghaeso atau morfem gitu kan. Jadi kalau dari contoh ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa morfem adalah satuan bentuk minimal yang memiliki arti gitu kan. Jadi 뜻을 가진 최소의 단위이다. Itu yang dimaksud dengan morfem. Berbeda dengan semester lalu kita sudah mempelajari tentang fonem gitu kan. Kalau fonem itu ya bunyi, satuan bunyi terkecil gitu kan. Tetapi kalau morfem itu lebih ke satuan bentuk gitu kan, gitu, yang memiliki arti gitu. Jadi miem ini mungkin kesannya tidak punya arti, gitu, tapi ternyata dia memiliki makna tata bahasa untuk membedakan gitu. Nian di sini dia memiliki makna tata bahasa sebagai penanda present time gitu atau masa sekarang gitu. Nah, ini itu disebut arti dalam kajian morfologi. Gitu. Jadi, morfem adalah satuan bentuk minimal yang memiliki arti. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis morfem. Nah, jenis-jenis morfem ini itu dibagi menjadi beberapa aspek gitu kan. Jadi sebenarnya bukan berarti ini semua morfem yang berbeda ya gitu kan. Jadi ibaratnya ini kue, kita mau motong dari mana itu nanti hasilnya agak agak berbeda gitu kan. Jadi morfem ini kalau dia dilihat dari sisi dia bebas atau tidaknya nih gitu. Oh, ternyata jadi ini sama ini gitu kan. Atau dilihat dari sisi maknanya gitu kan. Oh, dia ternyata apa namanya bisa dibagi menjadi ini dan ini gitu kan. Meskipun nanti ketika kita sudah sampai ke contoh, kita akan menemukan beberapa jenis morfem ini tuh ternyata yang saling berkaitan gitu kan. Hanya penyebutannya yang berbeda. Nah, jenis morfem sendiri itu dibagi menjadi empat gitu kan. Empat pembaginya. Yang pertama itu tung nipsong atau kebebasan. Jadi apakah morfem tersebut bisa digunakan sendirian atau harus selalu nempel gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan dung nipsong. Jadi dia bisa sendirian nggak nih? Gitu. Atau aduh saya harus bareng terus gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia misalkan kayak imbuhan me, ya dia tidak bisa dipakai sendirian gitu, harus menempel di kata lain, entah kata benda, kata kerja ataupun kata sifat. Gitu. Nah, lalu yang kedua dibagi berdasarkan unsur gramatikalnya atau munpokdok. Gitu kan. Jadi apakah dia merupakan morfem kata atau ohui hyong teso, gitu kan. Jadi emang dia kita ketika melihat suatu morfem tersebut langsung bisa mengidentifikasi itu sebagai kata, gitu kan. Gitu. Atau dia merupakan morfem tata bahasa, gitu kan. Jadi tadi ya contohnya partikel, akhiran, gitu. Itu kan hal-hal yang dia tidak memiliki arti secara khusus, gitu kan. Nah itu yang disebut dengan morfem tata bahasa. Atau dia dibagi juga berdasarkan maknanya. Makna ini apakah ini sebenarnya berhubungan nih dengan yang ini, gitu kan. Nah, jadi ketika morfem kata, ketika kita cari di kamus itu biasanya muncul artinya. Misalkan bab, nasi, mokta, makan, hakyo, sekolah. Itu kita bisa bisa tahu arti yang sebenarnya gitu kan. Tetapi ketika ketika dia morfem tata bahasa, menbab teso gitu kan. Itu biasanya dia hanya bentuknya saja gitu kan. Kalau didefinisikan artinya ya dia penanda ini gitu. Dia untuk mengartikan ini gitu. Jadi bukan bukan ada makna apa ya, makna aktualnya gitu kan yang dimiliki oleh suatu kata gitu kan. Jadi sebenarnya bagian unsur gramatikal dengan makna itu ada kesinambungan. Jadi morfem kata dengan morfem aktual ini biasanya sama gitu kan. Morfem tata bahasa dengan morfem bentuk ini biasanya sama. Gitu. Hanya penyebutannya yang berbeda karena tadi ya soal yang untuk membelahnya itu beda gitu. Nah, lalu jenis morfem yang terakhir itu dilihat dari keberadaannya atau junjesong, gitu kan. Dia di sini ada namanya morfem nol dan morfem kosong, gitu kan. Sekilas sama ya, nol dengan kosong itu kan kita mikirnya sama, gitu kan. Nah, tetapi nanti di sini ada bedanya, gitu. Nanti akan kita bahas.
Oke, nah pertama-tama kita akan bahas tentang morfem bebas dengan morfem terikat itu apa. Oke, ini kembali lagi ya ke contoh ini gitu kan. Kita lihat yang bagian sini, yang bagian morfemnya gitu kan. Kalau kita lihat di sini ada kata-kata yang dia itu bisa sendirian, ada kata-kata yang dia itu mesti bareng dengan temannya gitu ya. Jadi contohnya kata agi. Kata agi, kata benda gitu kan, itu biasanya ya bisa sendirian gitu. Dia tanpa ga pun tidak masalah, tanpa re pun tidak masalah gitu. Hanya kata agi saja itu sudah bisa digunakan gitu kan. Nah, jadi contohnya di sini agi itu adalah salah satu contoh morfem bebas gitu ya. Udah bebas sendirian gitu kan. Jadi dalam bahasa Indonesia mungkin kata ya tadi ya sekolah, nasi gitu kan itu ya dia bisa dipakai sendirian aja gitu, tidak mesti menempel dengan temannya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan morfem bebas. Nah, selanjutnya yang lainnya, contohnya di sini ada ga, partikel subjek, partikel objek, miem untuk membendakan, nien untuk presenten tadi ya, gitu kan. Lalu da untuk akhiran kalimat gitu. Nah, morfem-morfem ini itu dia tidak bisa dipakai sendirian gitu. Jadi kita ngomong ga, ga yang dia bermakna partikel subjek itu kan nggak bisa sendirian ya. Dia harus sama kata bendanya gitu. Apakah ya orang, apakah benda gitu kan. Atau miem ini. Miem ini dia tidak mungkin kita pakai sendirian gitu. Nanti hanya akan bermakna sebagai ya salah satu bunyi dalam bahasa Korea. Jadi dia harus selalu menempel pada kata kerja atau kata sifat. Begitu juga nien dengan da. Gitu. Nah, ga, miem, nienda adalah salah satu contoh morfem terikat gitu yang harus selalu menempel pada temannya gitu. Entah dia kata benda, kata sifat, kata kerja. Nah, mungkin pertanyaannya di sini adalah jada yang merupakan kata kerja, apakah dia termasuk morfem bebas atau morfem terikat? Nah, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia makan, tidur, pergi, pulang itu ya morfem bebas gitu. Kita bisa pakai itu dengan bebas tanpa ada bantuan imbuhan. Tetapi dalam bahasa Korea, jada, kata kerja ataupun kata sifat ya, gitu kan, itu termasuknya adalah morfem terikat. Kenapa? Gitu. Karena pada kenyataannya ketika kita menggunakan kata kerja atau kata sifat dalam bahasa Korea, itu tidak bisa dengan bentuk aslinya. Bentuk aslinya kan hanya ja saja ya. Atau kalau di kamus itu jada, gitu kan, atau mokta, kumbu hada gitu kan. Jadi itu bentuk aslinya gitu kan, bentuk dasarnya. Tetapi dalam kita menggunakannya dalam kalimat nggak bisa gitu aja gitu kan. Harus 잠을 자요, 잠을 잤어요, 잠을 잔다, 잠을 잡니다 gitu. Itu selalu berubah bentuk gitu kan. Yang mana kata kerja dan kata sifat ini dia harus selalu menempel pada akhiran atau imbuhan khusus gitu untuk membentuk makna yang lebih spesifik gitu. Maka agak beda ya gitu kan definisi morfem bebas dengan morfem terikat ini di tiap bahasa gitu. Dalam bahasa Korea kata kerja dan kata sifat termasuk ke dalam morfem terikat. Oke, nah contohnya di sini ya, ini tadi kalimat yang sama, ada agi. Agi itu dia apakah jarib, apakah dia bebas atau terikat. Ijon itu terikat gitu kan. Ternyata dia jarib, bebas. Oke. Apakah dia munbob kata bahasa atau dia ohwi, kosakata. Oh ya, agi itu ohwi gitu, kata gitu kan. Kita bisa mengidentifikasi langsung itu sebagai kata. Gitu. Apakah dia memiliki makna aktual, shiljil, atau hyongsik bentuknya doang? Oh, dia punya makna gitu. Agi itu ya bayi, anak kecil gitu, anak yang belum berumur 1 tahun, 2 tahun gitu kan. Itu disebut sebagai agi. Jadi punya makna aktual gitu kan. Maka agi yang dia termasuk ke dalam kata benda ya, gitu kan. Dia itu biasanya kata benda itu selalu bebas, merupakan morfem kosakata dan memiliki makna aktual gitu. Yang lainnya, sini kan ada partikel ya, yang warna oranye ini semua partikel atau akhiran, lalu yang warna hijau ini dia kata kerja gitu kan. Ternyata dia semuanya adalah morfem terikat gitu, butuh teman, butuh ya tadi ya, butuh entah dia kata benda, entah dia partikel, entah dia
akhiran, pokoknya selalu butuh untuk ditemani, gitu kan. Nah, jadi dalam bahasa Korea yang dia merupakan morfem bebas itu hanya kata benda, gitu. Meskipun ada beberapa kata benda yang dia termasuk kategori tidak bebas, gitu kan. Tetapi secara umumnya kata benda dalam bahasa Korea adalah morfem bebas, gitu kan. Nah, lalu yang ohwi yang merupakan morfem kosakata itu selain kata benda ada juga jada di sini contohnya ya, yang merupakan kata kerja. Kata sifat itu juga merupakan morfem kata, morfem kosakata, gitu kan. Jadi kata kerja, kata sifat, kata benda itu termasuk ohwi hyung teso. Oke. Dan dia memiliki ini ya, sama ya, memiliki makna aktual. Selebihnya dalam bahasa Korea gitu kan, apakah dia partikel, akhiran, atau imbuhan, itu dia hanya bersifat tata bahasa dan bersifat bentuk saja gitu, tidak memiliki makna aktual yang khusus. Oke, nah jadi ini ya, ini kesimpulan yang tadi gitu kan. Nomina, cheon, atau kata benda itu merupakan morfem bebas, berbentuk kosakata, dan memiliki arti aktual. Hampir sama dengan predikat gitu kan. Predikat itu terdiri dari kata kerja dengan kata sifat ya gitu kan. Nah, hanya predikat itu bedanya dia terikat gitu. Yang lainnya sama sifatnya dengan nomina gitu kan. Jadi dalam bahasa Korea penyebutannya itu bukan hanya kata benda, kata kerja, kata sifat gitu kan. Tetapi kata kerja dan kata sifat itu biasanya disebutkan menjadi satu dalam istilah yongpan gitu. Sedangkan kata benda itu dijadikan satu dalam istilah cheon gitu kan. Ini nanti dalam pembahasan kita ya perkuliahan morfologi ataupun nanti sintaksis dan lain-lainnya itu kata cheon, yongon itu akan sering muncul. Nah, sedangkan untuk partikel akhiran gitu kan atau imbuhan sebenarnya di sini juga ada masuk imbuhan gitu. Itu termasuk ke dalam morfem terikat, berbentuk tata bahasa dan tidak memiliki arti aktual gitu kan. Nah, jadi ini secara umum sifat-sifat morfem dalam kelas kata bahasa Korea. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang morfem nol dan morfem kosong dalam bahasa Korea, gitu kan. Jadi, meskipun secara nama itu mirip gitu, morfem nol dan kosong itu ya berarti ya sama-sama nggak ada isinya, gitu kan. Tetapi ada sedikit perbedaan konsep di sini, gitu kan. Mari kita lihat contoh. Yang pertama ada kalimat agiga unnenda. Lalu ada lagi kalimat agiga usotta, gitu kan. Di sini utta ini kan memiliki bentuk dasar uta, gitu kan. Nah, dari bentuk dasar ini ketika dia mau diubah menjadi bentuk masa kini ataupun masa lampau itu dia selalu berubah. Gitu. Jadi unenda atau menjadi usota gitu. Jadi ada perubahan. Gitu. Nah, ini dia case normal biasanya gitu. Tetapi ada beberapa kalimat yang tidak ada perubahannya. Oke, di sini ada kalimat agiga kyopta. Ada lagi kalimat agiga kyowata. Jadi agiga kyopta, kyopta itu kan bentuk dasarnya kalau kita cari di kamus ini sama ya, kyopta gitu kan. Nah, tetapi kalimat nomor 2 ini dia maknanya bukan bentuk dasar atau bentuk kamus tetapi ya masa kini gitu kan. Atau hyunje gitu. Jadi dia tidak ada perubahan dari bentuk dasar yang bentuk kamus ke perubahan ke masa kini itu secara bentuk tidak ada perubahan gitu kan. Meskipun kalau untuk bentuk lampau ada perubahan ya menjadi kyowata gitu kan. Nah, yang bagian ini agiga kyopta dari bentuk dasar ke bentuk masa kini itu tidak ada perubahan gitu kan. Nah, ini yang dimaksud dengan morfem nol. Jadi sebenarnya dia ada maknanya tetapi tidak terlihat nol gitu kan. Jadi maknanya tuh ada gitu kan. Di sini sebenarnya Jogja itu maknanya bukan makna dasar, tapi makna sekarang gitu kan. Tetapi dia tidak terlihat dalam kalimat ini sekarangnya itu di mana sih gitu kan. Kalau bagian ini jelas ya kata bagian nen ini dia bermakna sekarang gitu. Tetapi di sini di Giopta ini dia tidak terlihat gitu. Mana sih yang bermakna sekarang gitu kan. Jadi maknanya ada, bentuknya tidak ada itu disebut dengan morfem nol. Jadi nol itu
makna ada, bentuknya nggak ada gitu kan. Jadi tidak tampak. Nah, sedangkan untuk morfem kosong gitu kan. Di sini ada contoh kata ada capsal, ada kata mepsal gitu. Jadi ini jenis-jenis beras ya gitu kan. Lalu ada kata ipte, jopte gitu kan. Ini ya saat ini, saat itu, gitu kan maksudnya. Gitu. Nah, kalau dipecah lagi gitu kan, kata-kata ini, jadi contohnya capsal dengan mepsal gitu kan. Itu sebenarnya dia berasal dari kata sal, sudah jelas ya kalau salnya gitu kan. Tetapi di depannya imbuhannya itu bukan cap tetapi cal. Lalu mepsal itu juga imbuhannya bukan map tetapi me saja. Nah, ini berarti seharusnya kalau digabung itu bukan capsal tapi kan calsal. Bukan mapsal tetapi mesal gitu kan. Tapi kenapa dalam bahasa Korea jadinya kayak gini nih? Gitu. Atau sama juga dengan kata ite, jopte, gitu kan. Sebenarnya dia gabungan antara i dengan t, co dengan t, gitu kan. Jadi biopnya itu dari mana, gitu kan. Kenapa di dalam kata ini, kata yang memang dia muncul di kamus dan digunakan, gitu kan. Kenapa ada biopnya, gitu. Padahal kalau dipisah-pisah lagi, dia biopnya itu tidak ada, gitu kan. Nah, ini bentuk yang sekarang ya, gitu kan. Kalau ini asal mulanya, gitu. Nah, jadi penjelasannya adalah bentuk lampau dari sal adalah besal. Jadi di sini ada biep, ya, ada biep, ada siet, lalu ini ada titik ini namanya area. Biasanya sih dibacanya A, gitu kan. Jadi bukan sang siot, tetapi biep siot, gitu. Biep siot dalam bahasa Korea yang sekarang itu mungkin tidak ditemukan ya kalau di awal kata. Biasanya hanya menjadi batchim atau akhiran, gitu kan. Tetapi dalam bahasa Korea pertengahan dulu, gitu kan. Eh, Biopsiot ini juga muncul di awal, gitu kan. Jadi kata sal itu dia awalnya berasal dari kata biopsiot, gitu, sal, gitu kan. Lalu bentuk lampau dari T itu adalah biopsiot diget gitu, besede. Ya, bisa jadi bacanya gitu ya, gitu. Kita kadang nggak tahu gitu masa lampau itu bacanya sebenarnya gimana gitu. Yang jelas ada huruf biep, siot dengan diget di sini, gitu kan. Yang mana dalam masa yang sekarang biep, siot, diget ini berubah menjadi sang diget saja. Nah, jadi kalau kita lihat bentuk masa lampaunya nih, gitu, kita bisa lihat ada kata maaf, ada huruf biep ya, gitu kan. Gitu. Jadi biep ini sebenarnya bisa kita lihat sebagai sisa atau bisa disebut sebagai fosil gitu kan. Fosil yang tersisa dari kata-kata yang dulu gitu kan. Yang akhirnya ketika dalam bahasa Korea yang sekarang itu kenapa jadi capsal gitu, bukan calsal atau map, bukan jadi mesal gitu. Karena ya dulu gitu kan itu sebenarnya biepnya ada gitu kan. Yang sekarang itu ya tersisa, terlihat gitu kan. Gitu. Jadi itu sebenarnya sisa fosil. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Korea yang sekarang itu jawabannya tidak akan ketemu gitu. Tapi kalau ditarik ke masa lampau ternyata ada jawabannya gitu kan. Nah, biop di sini bentuknya ada tetapi artinya tidak ada gitu. Jadi bentuknya ada, artinya tidak ada, itu yang disebut dengan morfem kosong. Gitu. Nah, jadi morfem nol atau yong hyong teso itu dia bentuknya ada atau enggak tadi? Enggak ada ya, gitu kan. Tapi artinya ada gitu kan. Jadi contohnya kyopta tadi bentuknya tuh tidak terlihat tapi maknanya dia masa sekarang gitu. Jadi bentuknya tidak ada artinya ada. Sedangkan untuk morfem kosong atau gonghyong teso gitu kan. Bentuknya itu ada. Contohnya biep tadi ya. Bentuknya ada tapi maknanya apa biep itu nggak ada gitu ya karena dia cuma sisa fosil dari masa lampau aja gitu kan. Jadi makna khususnya itu tidak ada gitu. Jadi yang membedakan morfem nol dengan morfem kosong itu gitu ya gitu kan. Hanya memang morfem nol dengan morfem kosong ini itu dia tidak semua ini hanya case khusus, tidak semua itu ada gitu kan. Tidak bukan merupakan peraturan yang jelas gitu kan. Jadi terutama morfem kosong
itu biasanya itu ya ini kebanyakan contohnya itu adalah sisa dari bahasa Korea zaman pertengahan atau em, zaman kuno. Kita akan membahas tentang alternasi morfem, gitu kan. Jadi yang dimaksud dengan alternasi atau gyuche di sini itu adalah pergantian, gitu kan, perubahan. Jadi satu morfem itu bisa jadi memiliki beberapa bentuk, gitu, karena suatu hal, gitu kan. Nah, bentuk-bentuk tersebut itu disebut dengan ihyongte atau alomorf. Nah, alternasi morfem ini kategorinya itu dibagi berdasarkan 3 hal, berdasarkan syaratnya itu apa gitu, itu menjadi alternasi fonemik dengan morfemik gitu kan. Atau berdasarkan motifnya gitu kan, itu menjadi otomatis dan non otomatis, atau berdasarkan cara alternasinya itu dibagi menjadi alternasi beraturan dan tidak beraturan. Baik, yang pertama adalah tentang syarat alternasi, gitu kan. Yang mana tadi ada dua ya, kita alternasi fonemik dengan alternasi morfemik, gitu kan. Jadi syarat suatu morfem itu bisa berubah apakah dia disebabkan oleh bunyinya, gitu, atau katanya, gitu kan. Nah, itu dibagi menjadi dua hal tersebut. Sebagai contoh, yang di sebelah kiri ini, gitu kan, bab itu dia ketika ditambahkan partikel subjek itu bukan ga tetapi i. Ga ngaji ketika dia ditambahkan partikel subjek bukan i tetapi ga gitu. Yang menyebabkan adanya perubahan ini adalah ada tidaknya konsonan akhir pada kata benda sebelumnya. Gitu. Sama juga dengan partikel objek ya gitu. Ada atau tidaknya konsonan akhir atau batchim itu menyebabkan adanya alternasi gitu kan. Jadi penyebab berubahnya ada dua jenis ini ya, i dengan ga, e dengan re itu adalah karena bunyinya gitu. Jadi ada alasan fonemiknya gitu. Sedangkan yang di bagian kanan ini ada kata sebagai contoh ada kata jap. Nah, untuk bentuk lampau bahasa Korea itu kan tergantung ya apakah dia berakhiran AO atau berakhiran selain itu akan menentukan apakah dia asoyo atau osoyo, gitu kan. Contohnya di sini adalah japta, itu dia ketika dijadikan bentuk lampau itu menjadi jab jabata, gitu kan. Bukan jabota tetapi jabata gitu. Jadi disetarakan. Nah, tetapi ada contoh yang khusus gitu. Contohnya di sini adalah hada gitu kan. Yang mana hada ini sendiri dia eh, apa namanya bukan harusnya kan hayat haata gitu kan, tetapi dia di sini ditambahkan yota. Jadi menjadi hayota atau bentuk keduanya ketika ditambahkan at atau ota itu menjadi heta gitu. Nah, jadi bukan bukan haata atau hatta gitu. Nah, jadi di sini untuk hada ini sendiri itu dia tidak bisa disamakan aturannya dengan kata kerja atau kata sifat yang lain gitu, yang peraturannya sudah jelas gitu. Nah, untuk hada ini sendiri karena dia alasannya bukan bunyi gitu kan, bukan karena vokalnya, tapi karena memang katanya itu seperti itu, maka itu disebut dengan alternasi morfemik gitu. Contohnya lagi di sini ada kata buara gitu kan. Jadi di sini ara atau ora itu ditentukan dengan vokal terakhirnya ya, apakah dia a, u atau selain itu gitu kan. Tapi untuk uda harusnya kan dia o ara gitu kan. Tetapi di bentuk ini gitu dia ditambahkan nora tuh. Nah, jadi kenapa dia bisa berbeda gitu? Kenapa dia bisa bentuknya itu lain gitu? Itu karena katanya bukan karena bunyinya gitu kan. Nah, jadi yang membedakan gitu kan alternasi morfemik dengan fonemik itu adalah penyebabnya ya gitu kan. Jadi kalau dia karena bunyi nih gitu kan, maka ya dia alternasi fonemik gitu. Tapi ketika ya memang karena katanya seperti itu gitu. Bisa jadi ini sebenarnya sama ya dengan penjelasan morfem kosong tadi gitu kan, yang mana yaitu sisaan gitu dari bahasa Korea yang dulu gitu kan. Gitu. Jadi akhirnya tersisa kata yang seperti itu gitu. Nah, itu termasuk dalam alternasi morfemik gitu kan. Nah, alternasi morfemik ini sendiri itu dia tidak di semua kata, hanya beberapa saja dan itu tadi biasanya tadi ya sisa dari
bahasa Korea zaman kuno ataupun zaman pertengahan. Nah, yang kedua adalah motif alternasinya gitu. Apakah dia otomatis atau dia alternasinya itu non otomatis gitu kan. Ini masih berhubungan dengan bunyi gitu. Jadi yang dimaksud dengan alternasi otomatis itu adalah kalau dia tidak berubah, maka sistem bunyi dalam bahasa Korea secara keseluruhan itu akan tidak match. Tuh. Contohnya di sini adalah nasalisasi. Jadi kata he ketika dia bertemu dengan miem itu dia tidak tidak menjadi hekman tetapi hengman gitu kan. Sedangkan kalau ditambahkan do itu menjadi hekto gitu ya, gitu kan. Ini juga sama ibi, ipto, iman gitu. Jadi ada perubahannya gitu kan. Nah, ini dia otomatis gitu karena memang sistem bunyi dalam bahasa Korea itu seperti itu gitu kan. Karena bunyi dalam bahasa Korea kan ada beberapa aturan ya gitu kan khususnya untuk yang konsonan akhir apa yang diizinkan, apa yang tidak diizinkan gitu kan. Nah, itu menjadi landasan gitu kan terjadinya alternasi otomatis gitu. Jadi kalau misalkan ini tidak dilakukan, itu sistem bunyi bahasa Korea itu tidak apa namanya akan tidak beraturan gitu, akan berantakan gitu. Jadi contohnya di sini nasalisasi gitu kan, itu merupakan alternasi yang otomatis dan ya wajib dilakukan gitu. Berbeda dengan alternasi non otomatis di sini penambahan i itu hanya karena oh ya ada bacim atau tidaknya. Gitu. Penambahan n atau nin itu juga sama ya. Ada gitu itu karena ada atau tidaknya bacim di kata yang sebelumnya gitu kan. Nah, ini dia misalkan nun itu jadi nun kah, bab jadi bam nen gitu kan. Jajan goel gitu. Nah, itu dia tidak akan merubah sistem bunyi bahasa Korea gitu. Jadi karena ya memang hanya alasannya itu karena bacimnya saja gitu kan. Nah, itu disebut dengan alternasi non otomatis. Yang selanjutnya adalah cara alternasi yang itu dibagi menjadi alternasi beraturan dan tidak beraturan, gitu kan. Nah, yang dimaksud dengan beraturan di sini adalah memang ada aturannya gitu. Meskipun kalau belajar bahasa Korea kan biasanya ada gyuchik, ada bulgyuchik ya. Ada diget yang bulgyuchik, ada diget yang gyuchik gitu kan. Meskipun judulnya bulgyuchik, tetapi dia tetap ada aturannya gitu kan. Diget berubah menjadi real gitu kan. Atau ada yang bieb bulgyuchik, dia biebnya itu berubah menjadi u gitu kan atau o gitu. Nah, itu tetap ada aturannya gitu sehingga yang seperti itu perubahan ini ya alternasi ini jadi oyo, eni, munen gitu. Nah, itu disebut dengan alternasi yang beraturan gitu. Sedangkan contoh yang tidak beraturan adalah misalkan ada hana, tulsen, net. Untuk dul set dengan net itu dia kan apa di sini hana, maaf, hana ini dia ketika untuk yang ke itu bukan menjadi hana c tetapi menjadi cot c. Kalau dul set net itu sama ya menjadi dul c set c net c. Jadi ya sesuai aturannya. Tapi untuk hana sendiri itu dia menjadi cot c gitu kan. Nah, jadi yang seperti ini yang memang tidak bisa dijelaskan secara bunyi gitu karena itu disebut dengan tidak beraturan gitu. Nah, jadi yang memang untuk yang tidak beraturan ini biasanya case-case khusus gitu, tidak banyak seperti itu. Nah, jadi tadi kita sudah membahas hal ya tentang pengertian morfem itu apa gitu. Lalu jenis-jenisnya bagaimana dan juga alternasi gitu kan. Jadi morfem itu adalah satuan bentuk minimal yang memiliki arti, apakah dia arti aktual ataupun arti tata bahasa. Lalu morfem itu diklasifikasikan berdasarkan bebas atau tidaknya, unsur gramatikalnya seperti apa, maknanya bagaimana, apakah makna aktual atau tidak, dan keberadaannya gitu kan, apakah dia morfem nol atau morfem kosong. Nah, sedangkan alternasi itu biasanya sebagian besar itu dipengaruhi oleh faktor fonemik atau faktor bunyi. Kalau kita lihat contohnya itu kebanyakan rata-rata gara-gara ada bunyi ini ketemu dengan ini akhirnya berubah gitu kan. Gitu. Nah, biasanya yang tidak dipengaruhi oleh faktor fonemik gitu yang biasanya disebut dengan alternasi morfemik
atau tadi ya beberapa yang dia tidak beraturan itu merupakan hasil dari perubahan bahasa gitu. Jadi tadi yang saya bilang ya mungkin fosil gitu kan. Jadi di bahasa Korea yang lampau itu mungkin dia beraturan, tetapi karena bahasa itu terus berubah sehingga di bahasa Korea yang sekarang itu menjadi tidak beraturan gitu kan. Nah, itu yaitu tadi disebut dengan hasil dari perubahan bahasa selama beratus-ratus tahun. Nah, selanjutnya ini ada beberapa istilah penting yang tadi sudah kita bahas ya terkait morfem dan terkait alternasi gitu. Jadi silakan bisa difahami, dicatat lagi sehingga tidak menjadi asing gitu dengan istilah-istilah ini. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah apa ya pengetahuan tentang morfem khususnya dalam bahasa Korea gitu dan bisa memahami bahasa Korea dengan lebih baik lagi. 자, 그럼 이번에는 여기까지 마치겠습니다. 수고하셨습니다.